praktek tasawuf tentang zikir. Sebetulnya seluruh praktek-praktek itu bisa dibagi kepada dua kelompok saja. Kelompok pertama disebut kelompok tahliyah, dan kelompok kedua disebut kelompok tahliyah. Tahliyah artinya mengosongkan diri, membersihkan diri, mensucikan diri. Anggaplah diri kita ini seperti sebuah botol, dan botol itu mau kita isi dengan air yang bermanfaat. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah membersihkan botol itu, dan baru setelah itu kita masukkan ke dalam botol itu air mineral yang kita perlukan. Akan tua-tua kita masukkan air bersih ke dalamnya kalau botol itu masih kotor. Nah, proses pembersihan diri itu disebut tahliyah, dan kita lakukan dengan 3 praktek yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu dengan lapar. Lapar sebetulnya adalah upaya untuk membersihkan diri kita dari hawa nafsu, baru ketundukan kepada hawa nafsu. Sesudah lapar kita berbicara tentang diam. Diam juga adalah upaya untuk tahliyah, pembersihan diri kita, supaya hati kita tidak melihara penyakit-penyakit yang tumbuh karena kejahatan lidah kita. Lidah itu menjadi sumber dari segala penyakit hati. Tahliyah yang kita bicarakan, alju, asum, dan asbaum. Ini semua masukkan ke dalam tahliyah, proses pembersihan diri. Untuk kuliah kita tampaknya kita hanya bisa membicarakan 2 macam tahliyah saja, yaitu zikir dan al-khidmah. Sebelum sampai ke situ lagi, Wahbun Rumi pernah bercerita tentang seorang penduduk yang punya kebiasaan yang aneh, yaitu dia menanam duri di tengah jalan. Duri itu dia sirami setiap hari, sehingga lama-kelamaan duri itu tumbuh besar. Mula-mula orang tidak banyak merasa terganggu dengan tanaman duri itu. Mereka mulai protes ketika duri itu sudah bercabang-cabang dan menyempitkan orang yang lewat ke situ. Dan hampir semua orang pernah kena tusukan durinya. Menariknya itu bukan hanya orang lain yang kena tusukan duri, juga si penanamnya pun berulang kali kena duri baru tanaman yang dipeliharanya itu. Lalu kota Madua datang dan meminta agar orang itu menyingkirkan tanaman berduri itu dari tengah jalan. Tapi rupanya orang itu baru saja mengalami proses reformasi dan merasa bahwa dia punya hak, punya kebebasan untuk menanam apa yang dia ingin tanam. Kenapa negara ikut ngatur-ngatur? Setelah perdebatan panjang, akhirnya orang itu berjanji, nantilah esok hari saya potong. Tapi esok hari tidak buat potong. Terus menerus ditangguhkan, lain kali nanti saya potong. Sehingga akhirnya orang itu sudah menjadi orang tua, dan diri itu sekarang sudah menjadi pohon yang sangat kokoh, sehingga dia tidak sanggup lagi mencabut pohon diri itu. Tenaganya sudah tidak ada. Kata Rumi di akhir cerita itu, kalian ini hamba-hamba yang malang adalah penanam diri. Diri itu adalah kebiasaan buruk kalian, perilaku kalian yang tercela. Itu kalian tanam, kalian kurangi. Dan karena perbuatan buruk kalian itu sudah banyak orang yang menjadi korban.
dan korban yang paling menderita adalah diri kalian sendiri. Karena itu, Tataruni jangan tangguhkan memotong diri-diri itu. Ambillah dari waktu sekarang pun katak Haidar, katak Sayyidina Ali, dan bersihkanlah diri-diri itu, supaya orang bisa melanjutkan perjalanan tanpa terganggu karena kamu. Nah, perjalanan tasawuf memang dimulai dengan pembersihan diri-diri itu. Kalau diri-diri itu tidak segera dibersihkan, suatu saat diri itu terlalu besar sehingga kita tidak sanggup lagi membersihkannya, tidak sanggup lagi memangkasnya. Pakai senjata apapun. Karena senjatanya mungkin kita miliki, tapi kita tidak ada tenaga untuk menggunakan senjata itu. Kalau diri-diri itu sudah bercabang, akhlak kita yang buruk ini sudah tumbuh subur di dalam diri kita, sampailah kita kepada kesadaran, kita membabat itu. Lalu salah satu senjata untuk membabat itu adalah zikir. Zikir kita ini tidak akan sanggup menebak itu semua. Karena itu juga kita mulai baru pembersihan diri itu, tahliyah. Sebelum kita memasuki kepada zikir,